kurang nih, oke. Hai yang baru datang, ada Nathan sama Jojo. Oke, yuk teman-teman kita mau mulai menyembah Tuhan. Siapa yang siap buat menyembah Tuhan? Saya. Oke, jadi semuanya bangun berdiri. Hari ini gue mau ajak kita buat sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama supaya semoga nggak tahu, semoga apa yang hari ini dinyanyiin kita bisa ingat lagi sama kebaikannya Tuhan, kita bisa ingat lagi kalau hidup kita tuh bukan milik kita lagi, tapi hidup kita tuh punyanya Tuhan. Amin. Yuk.
hidup kami bukan punya kami lagi, tapi biar Kristus yang hidup dalam hidup kami. Kami mau Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Kami mau terus Tuhan untuk kenal kehendak-Mu dalam hidup kami.
belajar untuk praktekin ayatnya ada di Roma 12 ayat 1 tentang mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gue belajar buat serahin setiap ketakutan gue, setiap kekhawatiran gue. Gue gak mau pegang itu sendiri, karena gue tahu ketika gue pegang itu sendiri, gue gak bisa tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan yang mau terjadi sama hidup gue. Gue gak bisa tahu kebaikan Tuhan apa aja yang udah dia lakuin, karena terlalu fokus sama apa yang menjadi dalam tanda kutip hak-hak kita yang kita pegang sendiri. Dan lagu ini ngingetin gue untuk serahkan semuanya sama Tuhan, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup gue. Dan itu gak terjadi sama gue aja, itu juga bisa terjadi sama kalian semua yang ada di sini. Ketika hari ini kita sama-sama serahin semuanya sama Tuhan, serahin yang menjadi hak-hak kita sama Tuhan, kita bisa tahu, kita bisa kenal seperti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, seperti apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk hari ini mari sama-sama kita serahin semuanya sama Tuhan. Kita kasih hak-hak kita sama Tuhan. Kita kasih apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, apa yang mungkin jadi ketakutan kita selama ini, apa yang jadi kekhawatiran kita, apa yang jadi pergumulan kita. Hari ini serahin semuanya sama Tuhan, supaya kita bisa tahu, oh ini loh yang sebenarnya Tuhan mau lakuin, oh ini loh kebaikan Tuhan, oh ini loh yang sebenarnya Tuhan mau lakuin. Kekhawatiran dan ketakutan kami, atau dalam pikiran negatif kami, atau perasaan negatif kami. Hari ini ingetin kami terus Tuhan untuk kami tetap berdiam dalam hadirat-Mu, dan kami
kami mau serahin itu sama Tuhan, supaya kami bisa terus melihat dan semakin melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami semakin terus juga merasakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, biar Engkau terus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Thank you Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. What's up Zil? Rock on. Mantap banget nih tadi worship-nya. Sampai lupa harus naik. Iya. Lagi-lagi. Iya. Oke, teman-teman, sebelum mungkin mendengarkan firman Tuhan, kita mau bagi pengumuman dulu nih. Ya. Oke, pengumuman yang pertama teman-teman, untuk hari ini badminton ditiadakan ya. Jadi sekali lagi badminton itu nggak ada hari ini teman-teman. Jangan tanya Kak Riko atau Kak Ben, nyari main di mana, jam berapa? Nggak ada, jawabannya nggak ada. Karena hari ini ditiadakan, oke? Oke. Nah, untuk pengumuman yang kedua, kita tuh biasanya kan live streaming nih untuk ibadah Zil. Nah, sekarang tuh udah nggak ada, tapi masih bisa lihat ibadahnya tuh cuma di record, terus dimasukin ke YouTube, tapi nggak live streaming yang gitu. Iya, benar banget. Jadi mungkin ya uploadnya sorenya atau besoknya gitu. Iya, jadi live streaming ini udah nggak ada teman-teman ya. Jadi jam 11 tuh nggak usah tunggu-tunggu di YouTube-nya sih lagi, nggak bakal ada live, tapi adanya nanti upload recordnya. Nanti bakal di-upload. Oke? Itu aja pengumumannya hari ini. Kita mau panggil langsung Kak Sheila buat kita hari ini. Oke. Halo, thank you MC-nya. What's up, Zil? Rock on. Thank you, God. Terima kasih. Oke, hari ini gue pengen share tentang doa, ya, tentang doa. Ini satu hal yang bagi gue ini penting karena ini akan menentukan gaya hidup kita tuh komunikasi sama Tuhan tuh kayak apa sih, gaya hidup doanya kita tuh kayak apa sih sehari-hari. Ya, jadi ini satu hal yang daily, satu hal yang very basic tapi very very important. Gue mau tanya dulu, buat teman-teman, doa itu apa sih sebenarnya? Apa itu doa? Anyone? Ngobrol sama Tuhan. Ada lagi? Ada jawaban lain? Setuju sama yang tadi? Setuju? Oke. Ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, bincang-bincang sama Tuhan. Ya. Nah, ada pointernya kah? Nah, enggak ya. Oke, it's okay. Nah, boleh tambah deh. Nah, jadi gue menemukan, maksudnya ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Zil, di Komsel, gue banyak menemukan kalau banyak anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka yang pertama kalau mereka berdoa, mereka ngerasa ngeblank. Ya, mereka ngerasa kayak ngeblank tuh gimana ya? Pertama mungkin ngeblank kayak, Kak, gue nggak tahu mau ngomong apa, doanya ngomong apa ya? Gitu kan? Pasti suruh doa, misalkan, aduh doa apa? Nggak tahu harus bicara apa. Ya, openingnya kayak gimana, closingnya kayak gimana, ya kan? Atau ngeblank dalam arti kata ngerasa kosong, feeling empty. Kayak oke, gue doa, gue tahu misalkan, gue nggak sampai bingung lah Kak berkata-katanya gimana. At least I know what to say, tapi I don't feel anything. Kayak ngerasa ya flat aja gitu kalau doa, ya flat aja, biasa aja gitu. Kayak ngerasain Tuhan tuh kayak gimana sih, kok orang bisa sampai kayak kalau cerita-cerita di mimbar, kalau cerita lagi kakak-kakak tim worship lagi pada nyembah, pada doa, kok kayaknya tuh mereka bisa feel something gitu. Kalau aku sih ngerasanya empty aja gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu. Atau yang berikutnya mereka ngerasa bosen, bored of repetition, karena ngerasa ya Kak doanya template aja, kayak mantra, ya kayak sebut-sebut hafalan doang ya. Doanya cuma ngulang. Apalagi kalau doa makan sama doa tidur ya, itu udah template banget biasanya. Jadi bosen, boring, ngerasa doa itu membosankan. Kalau doa lebih lama dikit dari 1 menit ketiduran biasanya. Yang bosen. Atau yang ketiga mereka ngerasa kayak it's powerless. Kayak aku doa nih Kak, tapi aku minta sesuatu sama Tuhan, tapi kayak nggak ada efeknya gitu. Doa nggak doa kayak tetap aja nggak dijawab. Doa nggak doa ngerasa ya biasa aja.
Gitu. Jadi we feel that our prayers are powerless, nggak ada kuasanya. Kalau firman Tuhan sempat bilang distraction, oke, fokus lagi ke depan. Jangan terdistraksi dengan ahnya tadi. Ya, ngerasa kayak doanya nggak ada kuasanya. Padahal firman Tuhan bilang kamu akan memiliki kuasa kayak Tuhan karena Tuhan di dalam kita dan lain-lain. Yang berikutnya, karena ngerasa doanya powerless, ngerasa doanya nggak ada kuasanya, akhirnya ngerasa stuck. Kayak apa ya? Nggak tahu harus ngapain lagi sih. Kayak doa tuh apa poinnya? And at the end we feel that it's menyala. We feel there's no point. There's no point in prayer. There's no point in praying. Kayak nggak ada gunanya lagi. And we do it as a routine. Kita lakuin itu karena kalau orang Kristen ya berdoa, kalau orang percaya Tuhan ya berdoa, rutin, just habit. But actually there's no point. Ya. Nah, hari ini gue akan share tentang satu sharing. Gue akan gini, doa itu di firman Tuhan kalau teman-teman baca ya banyak banget Tuhan tuh kasih guidance in how we pray. Dan juga banyak contoh-contohnya ya, nabi-nabi, tokoh-tokoh Alkitab banyak banget mereka kasih contoh in how they pray to God. Nah jadi doa itu sebenarnya luas banget. Tapi hari ini gue pengen bicara satu hal penting tentang doa. It's about how we be specific in we pray. Ya, gimana kita spesifik ketika gue berdoa. Ini waktu itu gue kemarin sempat share sama teman-teman di Komsel Pelajar, beberapa mungkin udah pernah tahu juga. So bear with me kalau yang udah pernah denger. It's a good repetition. Ini pengulangan yang bagus buat teman-teman kalau kalian di Komsel Pelajar udah pernah denger. Ya. Nah, gue pengen bicara tentang and how is be specific in when we pray. Ya. Jadi be specific means ketika kita doa itu ya berarti kita ngomong apa adanya, ngomong terus terang, ngomong sejujur-jujurnya, asli-aslinya kita tanpa ditutup pakai topeng-topeng dan segala trust issue kita. Ya kita be authentic sama Tuhan dan ngomong clear what we actually want to say to God. Ya. Nah, gue pengen share ada satu kisah di Alkitab yang nunjukin. Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca ya, di Alkitab tuh banyak banget sebenarnya contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mereka tuh kalau ngomong sama Tuhan tuh spesifik banget, udah kayak sahabat gitu loh, kayak Tuhan gue maunya ini. Bahkan kalau teman-teman tahu ya beberapa tokoh Alkitab tuh bisa sampai kayak kesannya kayak marah-marah gitu loh. Tuhan kenapa lu ada kayak gini, kenapa nggak kayak gini Tuhan, gue maunya kayak gini gitu, marah-marah gitu kan. Karena kayak mungkin karena mereka lagi dekatnya sama Tuhan. So lots of people in the Bible itu pray very specifically to God. Nah, gue pengen angkat satu tokoh di Matius, ya. Tidak bisa. Sebentar saya matikan. Boleh di next aja dibantu. Di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ya, gue bacain ya. Baca bahasa Indonesia. Waktu Yesus dan kami semua meninggalkan kota Yeriko, banyak orang mengikuti kami. Ini kisahnya Tuhan Yesus tuh lagi pelayanan ya. Biasa kalian tahu lah ya kalau lagi pelayanan sama murid-muridnya, diiring-iringin orang banyak, udah kayak artis pokoknya. Udah kayak artis Tuhan Yesus. Jadi banyak kerumunan mengikutinya Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada 2 orang buta sedang duduk di pinggir jalan. 2 blind men were sitting beside the road. When they heard that Jesus was coming that way, waktu mereka mendengar bahwa Yesus sedang melewati jalan itu, mereka mulai berseru. They began shouting, Tuhan, keturunan Daud, kasihanilah kami. Lord, Son of David, have mercy on us. Tapi karena itu orangnya rame, ya kan, ceritanya mau dengerin Tuhan Yesus lagi pelayanan, lagi mungkin Tuhan Yesus lagi ngajar atau apa. Orangnya ngomong be quiet, berisik, ya, suruh mereka diem. Tapi ketika mereka disuruh diem, mereka they only shouted louder. Mereka malah berseru makin keras. Lord, Son of David, have mercy on us. Mereka berteriak semakin keras. Ya, apa sih yang gue dapat dari sepenggal beberapa ayat ini? Ya, these 2 blind men, pertama, mereka pasti punya masalah. Ya, seperti kita semua, mereka punya masalah. Tapi ketika mereka dengar Yesus datang, lagi lewat,
these two blind men were responsive and persistent. Pertama, mereka responsif. Karena ketika Tuhan Yesus lewat, mereka langsung teriak. Ya kan? Mereka responsif menanggapi Yesus. Mungkin seringkali kita juga kayak gitu. Abis dengar khotbah, oh iya oke. Praktekin. Disuruh apa? Oke, ngelakuin, responsif. Dan yang kedua, yang gue salut lagi sama dua orang buta ini. Mereka itu persistent, mereka tuh teguh. Orang mereka disuruh diem, diteriakin, tapi akhirnya bilang malah mereka teriak lebih keras lagi. Ya, mereka tuh sebenarnya menurut gue orang-orang yang tekun, orang-orang yang desperate for God, orang-orang yang haus sama Tuhan. Ya, and sometimes we're like this, sometimes we're not, gitu, beda-beda. Tapi dua orang ini, menurut gue, they are responsive and persistent. Tapi responnya Tuhan apa sih ketika mereka teriak-teriak ke si Tuhan tadi? Tuhan ngomong gini. When Jesus heard them, he stopped and called, "What do you want me to do for you?" Indonesia bilang, apa yang kalian mau aku perbuat bagi kalian? Jadi Tuhan tuh nanya, lu tuh teriak-teriak, maunya apa sebenarnya? Maunya tuh gue ngapain? Cuma mau gue nengok doang supaya dilihat? Atau lu mau gue mau ngelakuin sesuatu buat hidup lu? Seringkali kita tuh kayak gitu lah teman-teman. Seringkali ya kita ngadepin masalah nih, entah di kuliah kita, di kerjaannya kita, di keluarganya kita, ketemu orang yang ngeselin gak berubah-berubah. Kita doa sama Tuhan, ngedumel aja, komplain. Tuhan gue kesel banget nih sama atasan gue. Tuhan kenapa jalanan ke kantor gue macet banget. Tuhan kenapa gue tiap hari harus lembur. Tuhan kenapa dosen gue ngeselin. Kenapa teman kerja kelompok gue gak bisa diajak kerja sama. Ngedumel. Is it okay? It's fine. Tuhan dengerin. Tuhan bukan kayak, jelas lo ngomong-ngomong. Gak kayak gitu sih. Tapi Tuhan bakal nanya, sebenarnya lu tuh ngoceh-ngoceh, kita ngoceh-ngoceh, itu mau ngapain? Tuhan tuh harus ngapain gitu. Terus si dua orang ini ngomong, Lord, they say, we want to see. Singkat, jelas, padat. They make it very clear, Tuhan, aku mau bisa melihat. Karena the main issue, mereka tahu the main issue adalah mereka buta. Dan solusi dari permasalahan mereka adalah, gua mau lihat. Matanya gak buta lagi. Terus Tuhan ngapain? Jesus felt sorry for them and touched their eyes. Instantly they could see. Then they followed them. Akhirnya Tuhan ngelakuin apa yang mereka minta. Sorry ini maksudnya bukan kayak apa yang mengasihani. Tuhan jadi marah mengasihani mereka, terus menyembuhkan mata mereka, mencelikkan mata mereka. Ya. Nah, apa sih yang kita bisa sama-sama pelajarin dari ayat ini? Jesus wants a specific prayer. Tuhan tuh mau ketika kita berdoa sama Dia, ketika kita ngobrol sama Tuhan, He wants it to be specific. Karena seringkali kalau kita ngobrol sama orang yang kita nggak begitu kenal, biasanya ngobrolin apa sih? Basa-basi ya. Ya nggak, kalau nggak terlalu kenal. Udah lama lu gimana kabarnya? Baik gitu kan. Nggak mungkin ya kalau jarang ya, bukan nggak mungkin, jarang lah ya kalau kita udah nggak ketemu sama orang 5-10 tahun. Gimana kabar lu? Aduh gue lagi susah banget nih keuangannya, gue lagi galau banget nih sama orang tua, gue cerita nonstop tiba-tiba. Padahal nggak kenal, udah lama nggak ketemu. Jarang ya kayak gitu ya biasanya. Kalau udah lama nggak ketemu biasanya, baik. Gimana kerja? Aman, biasa gitu ya. Atau enggak, gimana kerjaan sulit gak? Ya biasalah, masih pas pandemi ya sulit-sulit dikit tapi bisa lah. Masih gitu ya. Basa-basi. Tapi kalau hubungan kita sama Tuhan kayak gitu, sedih banget. Karena Tuhan tuh nggak minta yang basa-basi. He wants a deep, close relationship with us. Nah tapi kenapa sih seringkali kita
kita sulit kali ya, sulit untuk doa secara spesifik. Seringkali mungkin kita cuma ngomong gini kalau kita doa, Tuhan lindungilah aku, berkatilah aku di kerjaan, Tuhan lindungilah sepanjang malam ini. Gue gak ada menyalahkan doa-doa kayak gitu ya. Tapi if you can think a more specific sentence, kalimat-kalimat yang lebih spesifik, sebenarnya itu nggak semudah itu loh, ya nggak segampang itu loh. Be authentic, be specific tuh nggak segampang itu. Makanya ini harus dilatih teman-teman. Ini harus dilatih, ya. Ini harus dilatih. Jadi seringkali karena kita tuh gini ya, kita terbiasa mungkin dari kecil, dari apa diajarin doa kayak gimana, terus kita kira oh ya doa tuh kayak gini gitu. Itu membentuk mindset kita. Jadi kita ya udah tanpa sadar kayak otomatis aja ngomong doanya sih jago, kalau ngaca doa sih jago, tapi tanpa sadar we don't put meaning into it. Kayak enggak ngomong tuh kayak cuma spontan ya, karena udah terbiasa doa, udah terbiasa doa makan, udah terbiasa doa membuka di komsel, udah biasa doa tutup di komsel, udah biasa doa pengutusan, udah biasa doa apa segala macem. Yang kayak kesannya oh kalau doa tentang ini pasti tentang ini, kalau doa makan pasti ngomongin tentang kesehatan, kalau doa tidur pasti mikirinnya tentang lindungi dan kasih kekuatan buat besok gitu. Kayak biasa udah tahu kontennya apa. Jadi tanpa sadar ya kayak ngulang aja gitu. Jadi nggak gampang buat kita doa spesifik. Tapi sebenarnya kalau sekedar out of habit, selain habit, kenapa sih seringkali kita nggak doa secara spesifik sama Tuhan? Yang pertama, bisa jadi ya teman-teman, beberapa di antara kita mungkin ngerasa we don't feel worthy to pray specifically. Kayak ngerasa mungkin aku mah apa tuh gitu ya, kayak gue masih orang berdosa, gereja juga cuma sebulan 2 bulan sekali, ke komsel juga diajak-ajakin gak pernah mau. Kayak udahlah, gue mah bukan siapa-siapa, disuruh pelayanan juga males, gak punya hatinya. Kayak udahlah, kayaknya gue juga gak harus yang gimana-gimana banget lah sama Tuhan. Kayak nggak usah yang berdoa yang sampai banyak mau. Toh gue juga tanda kutip nggak memberikan apa-apa kok ke Tuhan. Mungkin bisa jadi, I don't know, check your heart. Atau yang kedua, bisa jadi we are afraid to be vulnerable and admit our greatest needs. Ini bisa jadi seringkali tanpa sadar ya teman-teman. Kita ngerasa kalau kita tuh bisa ngelakuin semua hal sendiri. Tahu gak sih teman-teman, orang yang ngerasa bisa ngelakuin semua hal sendiri, atau sombong, atau terlalu independen, sebenarnya deep down, the foundation of that is actually fear. Ketika kita ngerasa, gue bisa ngelakuin semuanya sendiri kok, gue gak mau ngakuin kalau gue butuh sesuatu. Kita gak bisa ngakuin kalau gue butuh orang lain, gue butuh Tuhan. Gue ngerasa gue bisa ngelakuin sendiri kok, aman, semuanya aman. Ya, ngomongnya yang manis-manis doang. Kalau pemuritan, aman kah, aman sih, aman kok. Tanpa sadar, deep down, there's a lot of fear inside. Takut gagal, takut terlihat lemah, takut terlihat buruk, takut diomongin sama orang, takut dihakimi, dan lain-lain. Sehingga ketakutan itu membuat kita berusaha keras terlihat baik di mata orang lain dan bahkan di mata Tuhan. Seakan-akan Tuhan tenang, aman, lu urusin anak-anak lu aja yang lain, kalau hidup gue mah aman. Seakan-akan tuh bisa bicara kayak gitu tanpa sadar, tanpa kita sadar. Mungkin gak exactly ngomong kayak gitu ke Tuhan, tapi tanpa sadar kita bertindak seperti itu ke Tuhan. Ya, jadi kita lupa kalau sebenarnya kita butuh Tuhan. Atau yang ketiga, kita itu nggak percaya Tuhan itu peduli sama hidup kita. We don't believe God is actually interested in the details of our life. Ya, kalau teman-teman tahu di firman Tuhan bilang dia aja tuh bahkan tahu rambutnya lu tuh rontok berapa banyak hari, berapa helai rambutnya kita tuh Tuhan tahu. Kan receh banget ya kita juga kalau ngitungin, kecuali mungkin udah rontok aku sampai ngitungin terus ke dokter. Tapi kalau yang cuma rontok berapa 10-20 helai mah ya nggak peduli lah.
kita juga nggak peduli sama helai rambut kita. Tapi bahkan Tuhan peduli sampai hal-hal kayak gitu. Tapi seringkali mindset kita ngerasa kalau Tuhan itu nggak peduli sama detail seorang life. Kenapa? Banyak hal, faktor. Bisa jadi yang pertama, kita tumbuh di keluarga yang cuek. Nggak ada orang, kita tumbuh di keluarga yang mereka memaksa kita untuk lu bisa sendiri semuanya. Jadi kita mungkin tumbuh sama orang tua atau kakak adik yang nggak peduli juga sama detail-detail hidup kita. Kita jadi kayak dewasa sendiri. Anggapannya kayak gitu ya. Kita dewasa sendiri, bukan karena ada orang-orang yang ngajarin kita, orang tua yang tanda kutip nge-guide kita sampai begitu sampai extra mile gitu. Jadi kita dewasa sendiri, jadi kita ngerasa gue gak terbiasa tuh, gak pernah ngerasain sosok kakak, papa, mama, atau siapapun yang kayaknya peduli banget sama hidup gue. Jadi gue juga gak kebayang tuh kalau Tuhan peduli sampai sehelai rambut gue tuh gak kebayang, emang mungkin. Kayaknya itu cuma bahasa-bahasa manis di Alkitab doang gitu. Nah, jadi kita gak percaya ya. Atau mungkin kita juga orang yang tanda kutip juga cuek sama orang lain. Jadi kayak kesannya gue aja gak peduli sama hidup orang lain, ngapain sih Tuhan peduli hidup gue sampai segitunya ya, itu bisa jadi ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya peduli loh sama hal-hal kecil loh di hidup kita. Ini gue pengen cerita ya. Gue pengen cerita, ini gue saksikan sendiri di keluarga gue sih sebenarnya. Jadi gue ngeliat gimana Tuhan tuh peduli sama hal-hal receh. Ini bukan cerita gue, ini ceritanya si Steffi sama nyokap gue. Gue ngomong lagi nggak apa-apa lain receh. Jadi waktu itu si Steffi tuh kan dia guru ya. Terus dia itu dari awal tahun tuh ngajarnya online. Terus kan makin pandemi udah mulai membaik, jadinya ngajarnya offline. Terus karena dia suka ngopi, pengen punya tumbler buat bawa kopi ke sekolahan. Karena kan biasanya online, tinggal bikin di rumah, sekarang harus offline pagi-pagi udah ke sekolah. Terus dia kayak cuma nyeletuk, gue inget dia nyeletuk, aduh pengen tumbler nih, kayak biar bisa bawa kopi ke sekolah. Terus kayak mungkin 1-2 mingguan setelah dia ngomong itu, ada yang ngirim tumbler dari mana ya? Masih inget gak? Lupa, bahkan kita lupa siapa yang ngasih. Ada orang, bukan orang sih, kayak ada, maksudnya kayak entah dia ikut kegiatan apa, dapet goodie bag gitu modelnya. Terus dapet goodie bagnya tumbler, udah dong. Terus dia masuk nih, gue tuh inget kalau nggak salah itu bulan April Mei gitu deh, awal-awal sekolah balik offline full. Terus lanjut kan dia offline, kalau nggak salah sekitar bulan Juni sekolahnya bikin peraturan kalau bawa botol air minum itu nggak boleh yang bottleneck gitu loh, nggak boleh kecil. Karena kalau lu isi dispenser kan bisa kena, ya kan, maksudnya lu sama airnya bisa kena dan itu kan ya bisa penyebaran virus lewat situ. Jadi kalau bawa botol air tuh lu bawa yang gede, botolnya gede gitu kan, moncongnya. Dia ngomong lagi, aduh nggak ada lagi. Terus kita kan modelnya bottleneck semua kan di rumah, nggak ada lagi gitu kan. Pengen nih punya botol yang nggak bottleneck. Terus sama dia cepet banget ya, cuma 1-2 minggu setelah dia ngomong kayak gitu, dia dapat kayak souvenir box gitu dari sekolah di mana dia pernah ngajar, kayak jadi bintang speaker gitu. Dan ngajarnya mungkin udah sebulan yang lalu sebenarnya, udah lama, tapi baru datangnya sekarang. Dan di dalamnya, as we all know, botolnya yang receh ya. Kayak gak harus beli, lumayan loh kalau beli. Ini lebih receh lagi, nyokap gue di rumah lagi butuh apa? Keset sama kain lap. Karena keset-keset kita udah belel gitu lah cerita di rumahnya nyokap gua. Terus ini ceritanya mungkin bulan lalu deh kayaknya. Tiba-tiba ada jemaat datang ke rumah nyokap gue, ngetok-ngetok. Terus dia bilang gini, Bu, siapa yang ngasih barang ke ibu? Tadi ketemu di gereja, tapi saya malu ngasihnya di gereja. Soalnya barang yang ya nggak yang fancy gitu lah intinya dia bilang. Jadi saya sampai nyamperin ke rumah ibu demi ngasih ini ke ibu. Terus pas nyokap gue buka, isinya keset sama kain lap. Kayak gini loh, lu mana sih kepikiran ngasih orang hadiah keset sama kain lap? Kayak itu kan barang yang nggak pernah lu jadi, itu bukan barang hadiah gitu loh. Kan hadiah apa kayak mug atau apa biasa gitu kan. Ini kayak keset sama kain lap. Tapi dikasih. Jadi kayak gue mikir, ih kok bisa sampai kayak gitu ya? Kayak gue terharu gitu pas gue denger nyokap gue ngomong, gue cuma kayak
gila cuma minta keset sama kain apa aja Tuhan kasih. Dan so God really cares about the details of our life. Dan kayak sering kali kita ngerasa Tuhan gak jawab doa gua, Tuhan gak kasih kebutuhan utama gua. It's your mindset that say that. Itu tuh pikiran kita yang sebenarnya ngomong kayak gitu. The truth says God cares a lot about the details of our life. Itu kebenarannya. Lu mau percaya mindset lu atau lu mau percaya kebenaran? That's your choice. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, seringkali kita ngerasa takut kalau Tuhan gak jawab doanya kita. Gue sering banget ngalamin yang nomor 4. Kayak apa ya? Kayak gue tuh seakan-akan takut gini. Kadang tuh gue ngerasa apa yang gue ingini itu too good to be true. Ya. Jadi karena it's too good to be true, gue ngerasa itu tuh mustahil. Tanpa sadar kayak Tuhan tuh seakan-akan gak menyadari kalau gue tuh bilang kayak God is not powerful enough gitu loh. Seakan-akan gue tuh ngomong, gue mungkin gak bilang Tuhan tuh gak berkuasa, gue gak bilang gitu. Tapi ketika gue merasa takut mengucapkan apa yang gue ingini, tanpa sadar gue tuh kayak lagi mengklaim kalau I don't believe in the power of God. Tanpa sadar. Ya. Biasanya yang gue alami di poin 4 ini biasanya bersangkutan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan, ya dengan masa depan, terus misalkan dengan hal-hal yang belum pasti dan membuat gue jadi I'm afraid to dream high, gitu, untuk dream big, gitu. Karena gue ngerasa kayak Tuhan gak bakal jawab lah, ini cuma ngemeng-ngemeng doang, ini mungkin cuma ada di jalan hidupnya orang-orang yang tanda kutip ditakdirkan sudah sukses dari kecil dan yang udah orang tuanya udah banyak privileges dan lain-lain, gitu. Jadi kayak seakan-akan gue takut kalau Tuhan tuh gak bakal jawab doa itu. So, maybe you guys feel one of these things atau enggak, atau ada alasan lain di luar 4 hal ini. I don't know. Tapi coba deh kita sama-sama refleksi gitu. Kita sering ngerasain yang mana sih? Me personally, I experienced number 4 a lot. Gitu ya. Gue sering banget ngalamin nomor 4 tuh sering banget. Gitu. Dan mungkin nomor 2 juga seringnya a bit mix and match. Ya, mix out of 4 and 2 gitu. Nah, tapi sebenarnya Tuhan tuh maunya apa sih? Tadi yang gue bilang ya, Tuhan tuh mau supaya kita tuh doa spesifik sama Dia. Apa adanya, lu tuh maunya apa tuh Tuhan kayak ungkapin aja gitu. Gue tuh ya kadang saking takutnya, gue tuh I don't even want to say it out loud. Kayak I don't even want to say it out loud karena kalau I say it out loud, kayak I'm afraid kayak jinx gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kalau diucapin tuh jadi gak kejadian gitu. Ngerti gak sih? Itu kan kayak bukan kebenaran banget sebenarnya, ngerti gak? Tapi kayak again, it's my mindset that say that. Tuh kan, dan my mindset every day gue doa itu kayak battle gitu loh. Mindset gue yang salah, my wrong belief tuh kayak battle sama kebenaran. Dan semakin gue gak baca kebenaran, semakin gue gak ngulang-ngulang kebenaran, my wrong belief tuh bakal terus ngulang dengan otomatis dan akan tanda kutip membuat gue punya kepercayaan yang salah. Tapi gue lagi berusaha untuk terus lawan itu semua dengan kebenaran. Jadi semakin gue ulang-ulang kebenaran, semakin gue baca terus kebenaran, itu akan membuat akhirnya kebenaran itu yang menang dan itu jadi beliefnya gue. Gitu. Nah, Tuhan pun ngomong di Matius 6 ayat 7-8. Waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka terus mengulang-ulang permohonan mereka karena mereka menganggap bahwa Allah lebih mendengarkan doa yang diulang-ulang. Jangan meniru mereka, karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu udah tahu kita butuh apa. Tuhan itu udah tahu nyokap gue butuh keset. Tuhan itu udah tahu Sevi lagi butuh botol baru sama tumbler. Tapi Tuhan tetap pengen kita berdoa secara spesifik. Kenapa? Bukan supaya doa kita dijawab, tapi supaya ketika kita berdoa, supaya kita berkomunikasi. Kita berkomunikasi seperti orang yang mengenal Allah.
this is actually the true meaning gimana kita kenal kita tuh ngomong sama siapa sih. Kita kenal Tuhan tuh hatinya seperti apa sih. When you communicate with someone, you listen to them also. Lu ngomong dan lu dengar. Lu kenal mereka, lu jadi kenal, oh ternyata lu tuh lagi ngalamin ini loh. Oh ternyata lu lagi ngerasain ini loh. Lu sedih tentang hal ini loh. Ya, that's what you do when you have a deep talk with someone, right? Kalau lagi deep talk, oh ternyata takut lu ini, oh ternyata lu lagi ngalamin ini. Oh. Lu kenal hatinya, lu kenal cara dia berpikir. And that's the same thing with God. Ya, that's exactly the same thing with God. Kalau kita cuma sekedar doa yang tadi template, habit doang, powerless, that's not prayer. That's not how God designs prayer. Balik lagi ke desainnya Tuhan tentang doa. Kenapa Tuhan ciptain doa? Tuhan tuh maksudnya apa sih ciptain doa sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya ingat Tuhan tuh udah tahu kita tuh mau apa. Tapi Dia mau tetap kita doa secara spesifik. Nah, dari sharing gua hari ini 3 hal yang gue pengen teman-teman kita semua hari ini pelajarin Zeal. Listen, yang pertama, Jesus wants a specific prayer. Ya, gue ulangin lagi. Jesus wants a specific prayer. Coba reflect on how you pray daily. Coba reflect gimana kamu berdoa. Is it specific enough? Is it faithful enough? Is it powerful enough? Or it's a safe, boring prayer? It's a meaningless, powerless prayer. Which one is it? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, gue pengen kasih tahu ketika lu berdoa secara spesifik, prepare your heart to listen and obey also, because God will have lots of specific messages for you. Again, doa itu two-way communication. Ya, ngobrol, bukan monolog. Ya, ngobrol, komunikasi. Jadi ketika kita doa secara spesifik, prepare your heart, karena Tuhan juga bakal ngomong banyak. And you want feel tuh perasaan-perasaan gue kayak nggak ngerasa nggak Tuhan nggak ngomong apa-apa. Gimana cara dengerin suara Tuhan? Gimana kok kayaknya Tuhan nggak jawab doa gue? You won't feel that way anymore ketika you change your heart and your mindset in how you pray. Ketika Tuhan bilang iya sama doanya kita, Tuhan akan gak sekadar ngomong iya, tapi Tuhan akan perlengkapi, equip you, empower you to do so. Contohnya, Tuhan gue pengen kuliah di tempat A, Tuhan gue pengen pindah kerja di tempat yang B dengan tanggung jawab yang baru. Tuhan gak akan sekedar mampukan kita semua untuk pindah ke tempat kerja tersebut. Tuhan gak sekedar mampukan kita untuk naik promosi, dapat gaji lebih, dapat uang lebih. Tapi Tuhan juga akan empower kita untuk manage it. Manage the responsibility, manage the workload, manage the money. Jadi Tuhan gak akan sekedar cuma jadi kayak, Jin lu minta apa, sebutkan 3 permintaan, kan? Gak akan sekedar gitu, tapi dia juga akan empower kita. Tapi if God says no, specifically says no, Tuhan juga akan kasih tahu yang terbaik. Apa sih sebenarnya alternatifnya? Apa sih hal-hal yang selama ini jadi blind spotnya kita, yang kita ngerasa kita nggak butuh, ternyata kita butuh. Jadi when you start praying specifically, prepare your heart. It's a two-way communication. Prepare your heart to listen and obey God's specific message for you. Karena last poin terakhir, the meaning of praying specifically is not about the request or the answer. Again, it's about developing a closer relationship with Jesus. Ya. Jadi ketika kita doa itu bukan sekedar kayak tadi ya, oh karena firman Tuhannya bilang kalau orang buta mintanya jelas, minta melihat, pasti Tuhan kasih. No, if you interpret that like that, ada miskomunikasi di sini. So I want to make it clear before I close this sermon.
It's not about the request or the answer. Ini bukan tentang jadinya spesifik, pasti dijawab nih. Kalau gue minta apa sekarang, tadi katanya suruh minta keset. Kalau gue minta HP baru kali ya sekarang ya, biar yang lebih keren. Gue pasti dikasih nih. No, it's not about that. Ini tentang gimana kita jadi mengerti Tuhan tuh mau ngapain sama hidupnya kita. Doa sekali lagi bukan tentang permintaan. Maybe spesifiknya bukan tentang permintaan. Mungkin spesifiknya bicara tentang ketakutanmu. Maybe spesifiknya tentang keterikatan dosamu. Tuhan, aku mau supaya sembuh dari keterikatan dosa ini. Mungkin spesifik. Atau mungkin spesifik bicara you wanna have a friend, you wanna have a job. Atau maybe spesifiknya bicara tentang selama ini hal-hal yang udah menjadi beban hidupmu selama ini. Beban entah what happened in your family, mungkin banyak konflik di keluargamu yang gak kelar-kelar. Apapun, be as specific as possible. Because the closer you are to someone, the deeper the conversation is. The more specific the conversation is. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, kita akan lebih nyaman untuk bicara hal-hal yang deep sama Tuhan. Your deepest secret, your deepest fear, your deepest and greatest desire, and you can talk it comfortably with God. Okay? Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk hari ini. Aku bersyukur buat pesanmu Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan, biar kami Zeal sepakat Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau buka hati kami Tuhan. Kami minta Engkau ubahkan hati kami Tuhan. Mungkin selama ini masih banyak hati kami yang masih keras. Kami masih berpegang teguh sama kepercayaan-kepercayaan kami yang salah, yang bertentangan sama firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami minta Engkau Allah yang bukakan Tuhan. Engkau Allah yang ubahkan Tuhan segala pikiran kami yang salah Tuhan. Supaya kehendak-Mu yang jadi Tuhan buat hidup kami. Ajar kami Tuhan punya hati yang mau dengar-dengaran sama Engkau. Ajar kami Tuhan gak doa seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Supaya kehendak-Mu terjadi Tuhan dalam hidupnya kami. Hari Tuhan, biar Roh Kudus yang bicara Tuhan ketika nanti kami berdoa di rumah. Kami mau doa sebelum kami tidur, kami mau doa kami mau makan. Ketika kami doa di komsel, kami doa dimanapun kami berada. Kami lagi ngobrol sama Engkau di jalan, dimanapun apapun di aktivitas yang kami lakukan. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami. That is two-way communication. Ajar kami Tuhan untuk bisa sampaikan secara spesifik isi hati kami. Tapi ajarkan kami juga Tuhan untuk berdiam dan mendengar pesan-pesan-Mu untuk hidupnya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat pesan kebenaran Tuhan yang Kau sampaikan hari ini buat Zeal. Berdoa Tuhan supaya pesan ini gak sekadar cuma jadi pengetahuan, tapi Zeal bisa hidupin itu, bisa praktekin itu Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Supaya kita semua punya gaya hidup berdoa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sekarang teman-teman ada a few questions that you can discuss with your friends, ya. Ada beberapa pertanyaan, ya. Teman-teman bisa
buat lingkaran diskusi sama teman-teman kompaknya. Kalau yang belum ada teman kompaknya, gabung aja sama yang lain, nyampur aja, kenalan aja kalau ada yang belum kenal. It's okay, be comfortable here.